Sepucuk surat Jessica Wongso dari penjara bela Otto Hasibuan yang diserang Edi, ayah Mirna Salihin. Terpidana kasus kopi cyanida Jessica Wongso tahu jika pengacaranya Otto Hasibuan tengah diserang oleh ayah Mirna Salihin, Edi Darmawan. Karena hal itu, wanita yang tengah mendekam di penjara itu membela Otto Hasibuan lewat surat yang ditulis dari dalam penjara. Surat Jessica itu ditulis tanggal 10 Oktober 2023. Dalam suratnya, Jessica Wongso menyatakan bahwa Otto Hasibuan masih menjadi pengacaranya hingga saat ini. Dalam suratnya, Jessica Wongso turut menyinggung soal harta yang dijual demi bisa membayar pengacara saat sidang kasus kopi cyanida Mirna Salihin. Saya Jessica Kumala Wongso dengan ini menyatakan bahwa Pak Otto Hasibuan adalah pengacara saya dalam kasus 340 KUHP sejak tahun 2016. Sejak saat itu sampai sekarang, Pak Otto Hasibuan memberikan pelayanan pro bono untuk permasalahan hukum. Jika ada pernyataan kalau saya, ayah, ibu, keluarga diperas dan menjual rumah atau harta benda untuk biaya layanan hukum Pak Otto Hasibuan, maka hal ini adalah sama sekali tidak benar. Dari lubuk hati paling dalam, saya dan keluarga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Otto Hasibuan yang telah membantu dengan kerja keras, tulis hati dan tanpa bayaran apapun. Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan tanpa paksaan dari pihak manapun untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Sebelumnya, Edi Darmawan menyatakan bahwa ibu dan ayah Jessica Wongso sampai menjual rumah dan ruko untuk membayar Otto Hasibuan. Edi menyatakan Otto berbohong dengan mengaku tak mendapat bayaran dari Jessica. Dia bohong itu nggak dibayar. Mana ada sih? Lu mau nggak dibayar? Lu tiap hari nggak nyari duit, makan pakai apa? Lu nggak lihat hidupnya di glamor gitu. Sok jago dia, kata Edi Darmawan. Edi menyatakan agar Otto tak bersikap seenaknya pada dirinya. Biar Otto sekali-sekali, anaknya juga ngerasain begitu. Gimana rasanya? Jangan giliran anak saya dia seenak perutnya aja gitu. Ntar kalau anak dia kena gimana? Lu rasain. Jangan sombong, bilangin. Kita nggak lama hidup toh, kata Edi Darmawan. Edi memahami ucapan Otto Hasibuan yang terus menyatakan bahwa Jessica Wongso tak bersalah atas tewasnya Wayan Mirna Salihin. Udah pasti ngomong begitulah. Aduh, capek deh. Udah pastilah orang dia pembela kok, mau cari duit. Ini masih dikutak-katik aja. Dia bilang udah kelar, tapi sekarang dia mau PK lah. Kerasilah sama Jokowi. Sedangkan Otto Hasibuan mengatakan keyakinan bahwa Jessica Wongso tak bersalah dalam kasus kopi cyanida. Saya meyakini berdasarkan hati dan pikiran saya, dengan ilmu yang Tuhan berikan pada saya, bahwa Jessica ini tidak bersalah, tetapi dia dihukum pahit di dalam, kata Otto. Saya tidak bisa mengatakan 1000%, tapi 99% itu dia tak bersalah, tambahnya. Satu hal yang ia pegang teguh adalah soal otopsi jasad Mirna. Pernah meminta keluarga Edi Darmawan melakukan otopsi jasad Mirna. Apa yang terjadi? Ternyata tidak diotopsi. Di dunia ini nggak ada satu orang pun yang bisa menentukan sebab matinya seseorang yang mati karena tidak wajar kecuali otopsi. Dan yang bisa menentukan itu adalah ahli. Tanpa otopsi, hakim bisa mengatakan ini mati karena cyanida.
kata Otto Hasibuan, pengacara Jessica Wongso. Otto Hasibuan sebagai kuasa hukum sudah sempat 2 kali meminta kliennya untuk ajukan gerasi kepada Presiden. Saat itu, Otto menjelaskan agar gerasi terkabul. Syaratnya Jessica harus mengaku bersalah atas kasus tewasnya Mirna Salihin dalam kasus kopi sianida. Mendengar syarat tersebut, Jessica langsung menolak mentah-mentah saran dari kuasa hukumnya. Jessica kekeh bahwa dirinya tidak melakukan pembunuhan terhadap Mirna yang notabe sahabatnya sendiri. Bahkan sampai sekitar 5 hari lalu, Otto mengaku menyatakan ke Jessica apakah mau mengajukan gerasi, tetapi Jessica tetap menolak. Ada mahasiswa hukum mengusulkan kepada saya supaya mengajukan gerasi. Dia kira mungkin saya tidak ngerti soal gerasi, kata Otto dalam wawancara dengan Karni Ilyas di akun Karni Ilyas Group. Dikutip Tribun Trend.com, Sabtu 7 Oktober 2023. Menurut Otto, 3 tahun lalu, saat Jessica sudah mendekam di lapas Pondok Bambu dengan vonis 20 tahun penjara, ia sudah menawarkan upaya gerasi ke Jessica. Bang Karni, 3 tahun yang lalu, saya bicara dengan Jessica dengan hati-hati. Saya katakan, saya hanya karena kasihan aja walaupun saya enggak setuju, tapi saya iseng-iseng tanya, kata Otto. Jessica, seandainya saya bisa yakinkan presiden atau otoritas yang lain berdasarkan bukti-bukti hukum agar kamu bisa dibebaskan dengan mengajukan gerasi, mau enggak? Lantas dia tanya, oh, kalau gerasi syaratnya apa? Ujar Otto sambil menirukan pernyataan Jessica. Otto pun menjelaskan syarat yang harus dilakukan Jessica untuk mengajukan gerasi. Syaratnya, kau harus mengaku dan minta ampun kepada presiden, kata Otto. Namun kata Otto, Jessica menolak jika harus mengakui perbuatan yang tidak dia lakukan. Dia bilang, Om, maaf, saya tidak akan mau minta ampun. Saya tidak mau mengakui perbuatan yang tidak pernah saya lakukan, kata Otto menirukan ucapan Jessica. Saat Jessica mengatakan itu, Otto mengaku hampir menangis. Waktu dia bilang gitu, saya hampir menangis pada waktu itu, sedih, katanya. Pada waktu itu, Otto berpikir, mungkin Jessica belum terlalu merasakan pedihnya di penjara, karena baru menjalani beberapa tahun. Pada 5 hari yang lalu atau 3 hari yang lalu, saya bicara lagi yang sama. Jika karena waktu itu saya pikir kau mungkin masih beberapa tahun di dalam, belum tahu rasa sakitnya. Setelah 7 tahun ini siapa tahu kau berubah karena sudah terlalu menderita, papar Otto. Saya tanya lagi sama Jessica yang kedua kalinya. Saya tanya mau nggak kamu untuk gerasi. Jawabannya tetap tidak, kata Otto. Bahkan menurut Otto, Jessica memintanya tidak menanyakan lagi soal gerasi jika syaratnya harus mengakui telah melakukan pembunuhan. Jangan tanya-tanya itu lagi. Biar saya 10 tahun maupun seumur hidup, enggak apa-apa. Kalau memang Om minta saya mengakui perbuatan tidak saya lakukan, saya tidak mau, kata Otto menirukan jawaban Jessica. Sejak awal, Otto mengatakan kasus pembunuhan yang ditudingkan ke Jessica sangat janggal, sebab dasarnya harus otopsi, kata dia. Seperti diketahui kasus pembunuhan Wajan Mirna Solihin oleh rekannya Jessica Kumala Wongso pada 2016 lalu, diangkat menjadi film dokumenter berjudul Icekol Murder. Coffee at Jessica Wongso mewawancarai sejumlah pihak terkait, mulai dari ayah dan kembaran Mirna, pengacara Jessica, jurnalis yang mendalami kasus tersebut, hingga bagaimana saat itu kasus tersebut begitu ramai diberitakan oleh media massa
Indonesia dan internasional. Lokasi di mana Wayan dibunuh dengan kopi sianida. Selain itu, film ini juga turut menayangkan wawancara eksklusif dengan Jessica Kumala Wongso terkait kasus yang menjeratnya itu. Nah, bagaimana menurut pendapat Anda?